Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Irawati Ahmad dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akan mengikuti lomba PCE atau Pasien Counseling Event dengan kasus sebagai berikut. Di pagi hari, tanggal 21 Juni 2021 di sebuah daerah di Jakarta, ada seorang Nyonya Ani berusia 35 tahun. Setelah didiagnosa oleh dokter, ternyata ia mengalami HIV dan kemudian mendapatkan resep yang selanjutnya ia tebus ke apotek Dian Sastro. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Silahkan duduk ya. Siang, iya. Perkenalkan, saya Dian Irawati Ahmad selaku apoteker yang bertugas. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh iya, saya mau tebus obat. Oh iya, bisa saya lihat resepnya, Bu? Ini. Oh iya, kalau begitu silahkan Ibu tunggu sebentar di ruang tunggu hingga namanya Ibu dipanggil. Kami siapkan obatnya dulu ya, Bu. Iya. Nyonya Ani, Iya, saya. silakan duduk, Bu. Iya. Nah, ini sudah kami siapkan obatnya. Betul dengan Nyonya Ani sendiri? Iya, dengan saya sendiri. Oh iya, kalau begitu untuk mendapatkan hasil yang optimal terkait pengobatannya, maka Ibu perlu untuk menggunakan obatnya dengan benar. Nah, boleh saya minta waktunya sebentar untuk saya berikan informasi terkait penggunaan obatnya? Iya. Baik. Jadi betul dengan Nyonya Ibu Ani sendiri, ini obatnya sudah kami siapkan. Selanjutnya, bisakah Ibu ceritakan terkait keluhan yang Ibu sampaikan ke dokter? Oh iya. Jadi belakangan ini ibu saya batuk kering, kemudian cepat merasa kelelahan. Di leher juga sama di paha itu ada bengkak, ibu, dan kemarin sudah berobat, katanya saya menderita HIV. Oh iya, HIV ya, Bu. Iya. Oke. Selanjutnya, saat periksa ke dokter sendiri, apa Ibu ada keluhan? Apa dokter jelaskan terkait penggunaan obat ini, terkait obat ini digunakan untuk apa, begitu? Iya, katanya untuk infeksi HIV. Oh iya, betul sekali. Jadi obatnya yang diresepkan dokter ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi HIV. Di sini obatnya ada 3 ya, Bu. Jadi saya jelaskan terkait penggunaan obatnya. Yang pertama ini ada namanya Zidopudin. Obatnya ini digunakan untuk mencegah penularan penyakit HIV dari ibu ke janin. Dan penggunaan obatnya ini 2 kali sehari 1 kapsul. Jadi dikonsumsinya ini selama 14 hari 2 kali sehari 1 kapsul. Jadi diminum 1 kapsul tiap 12 jam. Nah, yang kedua ini namanya Lamivudin. Lamivudinnya ini diminum 2 kali sehari 1 tablet selama 14 hari juga, sama dengan Zidopudin yang pertama ini. Obatnya diminum 1 tablet setiap 12 jam. Dan yang ketiga ini namanya ada Nevirapin. Nevirapinnya ini digunakan untuk mengatasi infeksi HIV. Obatnya diminum 1 kali 1. Jadi setiap hari diminum cukup 1 tablet. Jadi semuanya ini dikonsumsi selama 14 hari. Kemudian untuk penggunaannya ini dikonsumsi pada saat perut kosong sekitar 1 jam sebelum makan, atau bisa juga 2 jam setelah makan. Apa Ibu sudah mengerti? Iya, sudah paham. Oh iya, baik. Dan selanjutnya, obat ini hanya dapat ditebus ketika ketika Ibu datang dengan resep dokter. Jadi obat ini tidak dapat dibeli secara bebas. Selanjutnya, tadi saya juga sudah katakan ya, obat ini ada yang 2 kali sehari, ini juga 2 kali sehari, dan ini 1 kali sehari. Ibu diharapkan bisa menentukan jadwal meminum obatnya agar tidak mengganggu aktivitasnya Ibu. Kira-kira Ibu bisa minum sekitar pukul 7 pagi dan 7 malam untuk 2 kali seharinya. Iya, bisa, Ibu. Oh iya, jadi Ibu bisa menggunakan waktu tersebut untuk mengkonsumsi 2 obat ini yang 2 kali sehari, Lamivudin dan Zidopudin. Selanjutnya, apa Ibu mengalami atau punya riwayat alergi terhadap obat tertentu? Tidak tahu juga, Ibu.
Selama penggunaan obat yang sebelumnya, apa Ibu pernah mengalami reaksi alergi atau semacamnya terkait penggunaan obat tertentu? Obat kimia misalnya atau obat herbal? Tidak ada kayaknya, Bu. Oh iya, baik. Jadi berarti Ibu tidak mengalami riwayat alergi terhadap obat tertentu. Dan selanjutnya, oh iya, Ibu sedang dalam kondisi hamil ya? Iya, lagi mengandung ini. Oh iya, betul. Jadi obatnya ini insya Allah juga sudah diresepkan oleh dokter, dan nanti saya juga jelaskan terkait kondisi Ibu dan sesuai untuk penggunaannya. Dan selanjutnya, jadi jika selama penggunaan obatnya ini Ibu merasa mual, itu bisa diatasi dengan Ibu konsumsi snack atau biskuit sebelum mengkonsumsi obatnya. Jadi sebelum mengkonsumsi obat Ibu bisa mengkonsumsi biskuit. Dan selanjutnya, yang obat yang terakhirnya ini, Evirapin ini, dia punya efek samping berupa kelelahan. Jadi obatnya ini ketika Ibu hendak mengkonsumsinya, Ibu perlu untuk mengkonsumsinya di waktu-waktu yang Ibu tidak sedang mengemudi atau ketika mengoperasikan mesin. Jadi disarankan obat Evirapin ini diminum ketika tidak sedang beraktivitas. Jadi disarankan minum saat malam hari. Nah, bisa pada pukul 7 malam. Selanjutnya, jika selama penggunaannya ini juga Ibu mengalami efek samping dengan gejala yang berat, misalnya seperti diare yang misalnya lebih dari 2 hari misalnya, kemudian juga sakit kepala yang terus menerus, dan juga pusing atau demam, Ibu harus disarankan untuk menghubungi dokter ya, untuk mengatasi efek samping tersebut. Apa Ibu sudah mengerti? Iya, sudah paham. Baik, saya juga sudah jelaskan terkait nama obat dan penggunaannya, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obatnya. Jadi obat ini disarankan juga sesuai dengan kondisinya Ibu yang sedang hamil ya. Dan selanjutnya, bisa Ibu jelaskan terkait nama obat dan penggunaannya, Bu? Iya, yang pertama itu Zidofudin. ya Zidofudin. Zidofudin 2x1. Dia kapsul ya. Kemudian yang kedua Lamifudin, Bu. Lamifudin diminum 2 kali sehari. Oh iya, Lamifudin 2x1 tablet ya. Kalau Evirapinnya ini diminum 1 kali sehari sebelum tidur. Iya, 1 kali sehari. Jadi ini ada 3 obat, disarankan untuk mengkonsumsinya secara rutin. Dan selanjutnya, jika dalam penggunaannya itu ada gejala-gejala, oh ya tadi bisa Ibu jelaskan ulang terkait efek samping penggunaan obatnya. Misalnya tadi ketika ada gejala-gejala yang perlu diperhatikan seperti diare, sakit kepala, pusing dan sebagainya, itu perlu untuk diperhatikan dan juga langsung hubungi dokter terkait. Dan selanjutnya juga penggunaannya untuk penyimpanan obatnya disarankan untuk disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak, aman dari jangkauan anak-anak, jauh dari cahaya, terhindar dari cahaya dan juga panas. Paham, Bu? Iya, paham. Baik. Dan selanjutnya, jika dalam penggunaannya ini disarankan untuk tidak memberikannya kepada rekan atau keluarga terdekat. Meskipun gejalanya sama, tapi bisa saja obatnya tidak cocok dengan keluarga atau rekannya Ibu, sehingga akan berakibat fatal jika diberikan tanpa resep. Jadi obatnya ini seluruhnya, saya ulangi, ada Lamifudin, Zidofudin, dan juga Evirapin, seluruhnya diminum selama 14 hari dan disarankan untuk habis ya, Bu. Selanjutnya, apa Ibu ada pertanyaan lain terkait penggunaan obat? Tidak ada kayaknya, Bu. Baik, Bu. Jadi ini ada 3 obat. Silahkan juga Ibu tebus resepnya, tebus pembayarannya, dan juga silahkan Ibu untuk banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, banyak-banyak istirahat. Ini obatnya, Bu. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Iya, amin. Baik, Ibu juga bisa untuk menghubungi kami atau datang kembali ke apotek kami jika ada kesulitan terkait penggunaan obat. Baik, Ya, saya tebus dulu obatnya. baik Bu, semoga lekas sembuh ya Bu. Ya. Terima kasih. Iya.